Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu tawan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang super film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film yang berjudul Shawshank. Film yang dirilis pada tahun 1995, film yang sangat luar biasa lagi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari saja kita langsung mulai spoiler film kita pada kali ini. Pada tahun 1947 berlangsung sebuah persidangan yang melibatkan Andy Dufresne sebagai tersangka atas pembunuhan istri dan selingkuhan istrinya. Pengadilan mengungkap kasus ini bukanlah marah yang spontan, melainkan balas dendam yang brutal. Istri dan selingkuhannya ditemukan tidak bernyawa dengan bekas tembakan tepat pada masing-masing kepala. Andy menegaskan bahwa malam itu dia memang berniat menemui istri dan selingkuhannya, namun saat sampai rumah itu kosong. Di bawah pengaruh alkohol, Andy menunggu mereka di pinggir jalan. Tapi saat Andy sadarkan diri, dia memutuskan untuk pulang dan membuang pistolnya ke sungai. Namun berdasarkan bukti yang dimiliki pengadilan, seorang hakim menilai pembelaan Andy makin membuatnya terlihat dingin dan kejam. Tanpa interupsi, Andy ditetapkan bersalah dengan hukuman seumur hidup. Di waktu yang sama, seorang narapidana bernama Red dipanggil untuk menghadap. Masa hukuman 20 tahun penjaranya telah selesai. Saat menjawab beberapa pertanyaan, Red mengaku bahwa ia telah berubah dan tak lagi berbahaya bagi masyarakat. Pernyataan itu ditolak. Yap, hal seperti itu ternyata sudah biasa di penjara Shawshank. Bahkan sebelum mereka memasuki ruangan itu, mereka sudah siap untuk ditolak. Red adalah seorang terpidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Bisa dibilang dia adalah senior atau orang yang paling disegani di sana. Red juga satu-satunya orang yang mampu menyelundupkan barang untuk masuk. Bahkan dia mampu menyelundupkan narkoba ke penjara itu. Perlu diingat, Shawshank adalah penjara bagi mereka tersangka kejahatan besar. Pada hari itu, sirine kedatangan narapidana baru membuat semua tahanan berbaris menyambutnya. Momen ini selalu mengasihkan karena mereka yang baru datang akan menjadi taruhan bagi para senior. Cara mainnya juga sangat mudah. Senior akan memilih terlemah dari antara mereka. Jika pilihannya menangis pada malam pertama di penjara itu, maka mereka akan menang dan mendapatkan beberapa batang rokok. Nah, narapidana baru itu digiring menemui seseorang. Dia adalah Norton, kepala penjara Shawshank, dan yang di sebelahnya itu adalah Hadley, kepala penjara atau kapten penjara. Norton memberitahu aturan main di penjara itu. Aturan pertama dilarang menghina Tuhan. Aturan selanjutnya akan mereka dapatkan selama beberapa hari di penjara. Setelah itu mereka semua dimandikan dengan air bertekanan tinggi, dilempar bedak yang hampir membutakan mata, kemudian digiring tanpa pakaian seperti bayi. Ren mengatakan bahwa malam pertama di Shawshank adalah hari terberat bagi narapidana baru, dan mereka akan segera menyadari itu saat pintu jerujinya tertutup. Di momen ini, senior akan mengusili tahanan baru. Mereka tak akan berhenti hingga petugas datang. Haywood berhasil menjahili dan membuat jagoannya menangis pada malam itu. Kehebohan ini terdengar oleh Hadley. Tahanan baru yang terus-menerus menangis membuat Hadley marah dan memukulinya hingga pingsan. Di momen ini, Red menyadari bahwa dia telah kalah karena jagoannya, Andy, sama sekali tidak bersuara. Pada keesokan paginya, Haywood terlihat sangat senang karena jagoannya berhasil menangis pada malam itu. Tapi sayangnya jagoannya itu tak lagi bisa kembali. Kepala klinik mengatakan bahwa Hadley memukul kepalanya terlalu keras, sehingga saat sampai di klinik, pria itu sudah tak tertolong. Dan ini adalah 1 bulan sejak hari itu. Andy yang dikenal dengan dingin tertutup mendatangi Red. Andy meminta bantuan Red untuk mencari Martil. Red mengatakan kepada Andy jika Andy berniat kabur dari penjara menggunakan martil itu, dia membutuhkan 600 tahun. Di samping itu, Red juga mengatakan kepada Andy jika ada geng yang menyukai Andy, mereka tak peduli jika Andy bukanlah seorang homoseksual. Sejak dari percakapan itu, Red mengubah penilaian terhadap Andy. Menurutnya, cara Andy berbicara dan menjalan tak biasa di penjara itu. Sifatnya begitu tenang, tanpa takut, dan mungkin itu adalah salah satu alasan banyak napi tak menyukainya. Pada keesokan harinya, Andy yang tengah bekerja diminta untuk mengambil material. Namun ternyata itu adalah jebakan Sisters. Dia dikepung oleh 3 orang sekaligus. Red mengetahui bahwa Andy telah bertarung dengan baik. Seandainya saja alasan itu dapat digunakan untuk membuat Sisters jerah. Namun penjara tak seperti kisah dongeng. Kejahatan itu terus berlanjut seperti rutinitas. Tak jarang Andy muncul dengan luka di wajahnya. Kadang Andy berhasil melawan, kadang tidak.
Menurut Red, 2 tahun pertama itu adalah hal terburuk bagi Andy. Hingga pada musim semi tahun 1949, kepala penjara mencari 12 relawan untuk bekerja membenarkan atap selama 1 minggu. Ini adalah pekerjaan yang sangat diminati. Ratusan orang mendaftar, dan yang sudah pasti terpilih adalah Red dan rekan-rekannya. Oh iya, Red juga menyuap untuk menambahkan Andy dalam pekerjaan itu. Saat tengah bekerja, tidak sengaja Andy mendengar pembicaraan Hadley yang tengah mengutuk kebijakan pemerintah terkait pajak. Mendengar hal ini, Andy pun menghampiri Hadley dan langsung menawarkan solusi untuk masalahnya. Dan Andy bersedia membantunya mengatur semua itu. Bahkan Hadley pun tak perlu membayar, cukup ditukar dengan 3 botol bir setiap paginya. Meskipun Andy sendiri tidak minum bir, Hadley pun akhirnya menyetujui kerjasama itu. Kini setiap pagi mereka tertawa lepas sambil menikmati bir layaknya orang bebas. Tanda malam harinya, Andy melihat beberapa ukiran nama yang tercoret pada dinding kamar penjaranya. Merasa risih, Andy pun meminta Red untuk membelikannya sebuah poster wanita cantik, mungkin untuk menutupi ukiran-ukiran itu. Tapi saat kembali, Andy ternyata telah diikuti oleh geng sisters. Dia kembali dikeroyok oleh geng itu. Meskipun berurusan dengan benda tajam, Andy tetap melakukan perlawanan, sehingga cerita perlawanan ini berhasil membuat geng sister itu membatalkan niatnya. Namun pengeroyokan itu membuat Andy terluka parah dan harus dirawat selama 1 bulan. Artinya, dalam kurun waktu selama itu, Andy tak bisa membantu Hadley. Hadley yang geram langsung mencari Box dan menghajarnya hingga cedera parah. Dari sini Sisters tak pernah lagi berhasil atau berani mengganggu Andy. Kini Box diberitakan lumpuh total dan hanya bisa bersandar di kursi roda. Dan Shawshank pun memutuskan untuk memindahkannya ke rumah sakit pengamanan. Singkat cerita, Andy pun kini telah kembali ke ruangan tahanannya. Dia disambut oleh sebuah poster requestannya dan potongan kertas bertuliskan gratis dari Red. Mungkin ini balasan bir yang waktu itu. Sialnya hari itu ternyata terjadi inspeksi mendadak. Setiap ruangan diperiksa secara detail. Tapi entah kebetulan atau direncanakan, Andy yang saat itu sudah memegang Bible. Mereka pun berdiskusi tentang beberapa ayat. Untungnya Andy bisa menghandle situasi ini dengan baik, sehingga beberapa barang seperti amplas dan poster yang masing-masing ilegal dimasukkan dalam pengecualian. Tetapi menurut Red, pemeriksaan itu hanyalah alasan Norton untuk melihat kemampuan Andy. Dan benar saja, beberapa saat setelah itu Andy pun dipanggil untuk menghadap. Kepala penjara itu mengatakan bahwa Andy berhak mendapatkan pekerjaan yang setara dengan pendidikannya. Andy pun akhirnya ditugaskan untuk membantu Brock bekerja di perpustakaan. Hingga seorang petugas pun datang menemuinya. Sipir itu meminta bantuan Andy untuk membuat perencanaan keuangan untuk pendidikan anaknya. Nah, di momen ini, Andy mulai menyadari bahwa pelan-pelan Norton ingin menjadikannya peliharaan yang menguntungkan. Mengetahui perannya sangat dibutuhkan. Untuk sebuah alasan, Andy pun mengajukan dana untuk melakukan renovasi perpustakaan. Sayangnya pemerintah hanya mendanai 3 bidang, yaitu penambahan dinding, besi penjara, dan penambahan penjaga. Dan tidak lebih dari itu. Norton memberikan kesempatan kepada Andy untuk mengajukan surat permintaan kepada Senat. Sebenarnya dia tahu sih kalau surat itu tidak bakal pernah ditanggapi. Dan ini adalah 2 bulan sejak hari itu. Setelah menjadi konsultan keuangan, dia kini juga diminta mengerjakan laporan pajak untuk seluruh penjaga Shawshank, bahkan antar lapas, secara gratis tentunya. Pada sore harinya, Andy dan Red dikagetkan oleh aksi Brock yang memberontak tanpa alasan. Dia mengancam ingin membunuh Haywood dengan alasan agar bisa kembali menetap di Shawshank. Ternyata pemberontakan ini dipicu karena pembebasan bersyaratnya yang telah dipenuhi. Hal ini tentu membingungkan sekali bagi penghuni Shawshank. Bagaimana bisa seorang mau dibebaskan malah mengamuk? Tapi ternyata semuanya kembali masuk akal saat dijelaskan oleh Brock. Brock telah menetap di Shawshank selama kurang lebih 50 tahun. Dia punya reputasi, pangkat, dan cukup disegani penjara itu. Nah, di luar sana, Brock itu tidak lebih dari pria tua tanpa keahlian. Bahkan dia tidak tahu apapun di luar sana. Dewan Pemasyarakatan menempatkan Brock pada sebuah rumah singgah dan memberikannya sebuah pekerjaan sebagai pegawai toko. Brock menyadari bahwa ia tak disukai di tempat itu. Gerakannya yang lambat dan seringkali mendapatkan komplain. Setiap malam dia terbangun ketakutan karena mimpi buruk. Ruangan itu terlihat sangat asing dan tak ramah baginya. Brock bahkan berniat menembak manajernya itu agar dia bisa kembali ke Shawshank. Namun dia merasa itu hanya omong kosong untuk pria tua sepertinya. Hingga pada hari itu, Brock mengaku telah lelah untuk meneruskan hal ini dan merasa takut. Dengan jas yang rapi ia kenakan, Brock pun memutuskan untuk pergi.
Berita ini pun sampai ke Shawshank. Ternyata sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, Brooke sempat mengirimkan surat kepada Andy. Dalam surat itu, ia mengaku bahwa ia tak ingin lagi merepotkan siapapun. Brooke juga meminta Andy untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Haywood. Suasana sedih itu berakhir pada sebuah panggilan terhadap Andy. Semua usahanya selama 6 tahun akhirnya terjawab. Negara mengalokasikan dana sebanyak $200.000 dan beberapa paket buku untuk perpustakaan Shawshank. Permasalahannya dianggap selesai. Di akhir surat, Senat pun meminta untuk berhenti mengirim surat. Mengetahui ini, Andy pun kini berniat untuk mengirimkan 2 surat dalam 1 minggu. Gila, sesaat setelah petugas meninggalkannya, Andy tiba-tiba memutar sebuah lagu opera klasik dan menghubungkannya ke speaker hingga terdengar ke seluruh bagian penjara. Lagu itu dinyanyikan oleh 2 orang wanita Italia. Meski dia tidak mengerti sepatah kata pun tentang lirik itu, tapi dia merasakan energi yang tinggi, kuat dalam setiap lantunannya. Lagu itu seakan membuat semua tahanan di Shawshank merasa bebas meski dalam beberapa detik saja. Namun hal ini menyebabkan Norton sangat marah pada Andy. Tanpa memedulikan teriakan Norton dari ruangan itu, Andy malah menambah volumenya dari lagu itu sambil tersenyum melihat ke arah petugas. Karena hal ini, Andy dihukum selama 2 minggu dalam ruangan isolasi. Setelah keluar, Andy menjelaskan alasannya melakukan hal itu. Andy mengatakan bahwa keindahan lagu membuat orang tetap hidup dengan harapan, dan Andy mencoba untuk membagikannya melalui speaker hari itu. Namun Red mengingatkan Andy untuk tidak bermain dengan kata-kata itu karena harapan tidak ada dalam tempat seperti Shawshank. Dan hal ini adalah tahun ke-30 Red berada di Shawshank. Dia kembali untuk menghadap Dewan. Setelah ditanya tentang rehabilitasnya, dengan jujur Red mengatakan bahwa dia telah benar-benar berubah tak membahayakan untuk masyarakat. Itu merupakan sebuah jawaban jujur darinya, dan pernyataan itu kembali ditolak. Red diminta menghadap 10 tahun lagi. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu harus menjawab apa agar Dewan itu mempercayainya. Kegilaan Andy mengirim 2 surat dalam seminggu kembali mendapatkan balasan. Kini Shawshank mendapatkan anggaran perpustakaan sebesar $500 di per tahunnya. Uang itu dimanfaatkan oleh Andy dengan sangat baik. Dengan tangan Andy, perpustakaan kumuh itu kini telah berhasil menjadi perpustakaan terbaik di New England. Di tahun itu juga, Norton memulai programnya yang bernama Inside Out, yaitu memperkerjakan narapidana di luar penjara dan melalui pengawalan ketat tentunya. Katanya sih, biar para tahanan ini belajar kerja jujur serta dapat berkontribusi juga untuk masyarakat. Norton mengatakan bahwa upah mereka hanyalah skala kecil dari pajak masyarakat. Namun menurut Red, kata sejumlah kecil itu artinya free atau gratis. Nah, di balik aliran dana kotor itu, ada backingan profesional yang membuat peran besar dalam mencucinya. Bahkan Andy telah mengatur semuanya, membuat mereka berdua tidak akan pernah bisa tercium oleh FBI. Karena penanggung jawab dari semua dana itu adalah identitas fiktif tak bernyawa yang telah dia ciptakan dengan sempurna, lengkap dengan akta, SIM, jaminan sosial, dan asuransi. Mendengar Andy menceritakan skenario itu membuat Red tersenyum tanpa henti, mengagumi Andy. Pertama kalinya dia mengakui kejeniusan Andy melalui mulutnya sendiri. Pada tahun 1965, sirine kedatangan tahanan baru yang kembali berbunyi, dan salah satu dari mereka bernama Tommy, seorang pemuda dengan histori keluar masuk penjara dari umur 13 tahun, sombong dan funky, tetapi berpengalaman. Pengalaman inilah yang dimiliki Tommy membuatnya dapat berbaur dengan mudah dengan para senior. Sifatnya yang konyol tak jarang memecahkan suasana. Mendengar Tommy yang pernah keluar masuk sejak umur 13 tahun membuat Andy berkomentar, kalau lo itu sebenarnya tidak bakat menjadi maling. Singkat cerita, Tommy mengetahui bahwa Andy pernah mengajari beberapa tahanan hingga lulus ujian. Ia pun meminta Andy untuk mengajarkannya. Mungkin biar ada kegiatan baru pas sudah keluar nanti. Melihat semangat Tommy dalam belajar membuat Andy mulai menyukai anak itu. Atau mungkin ini cara yang dilakukan Andy untuk mengisi waktu yang berasa sangat lambat di dalam penjara itu. Di momen ini, Tommy mulai mengagumi kepintaran Andy. Dia bertanya kepada Red. Namun fakta Andy dipenjarakan dan membunuh sontak membuat Tommy kaget. Red mengatakan bahwa Andy memergoki istrinya selingkuh dengan pemain golf profesional dan Andy membunuh keduanya. Tak tahu apa yang dia pikirkan, Tommy langsung menemui Andy. Tommy mengaku pernah bertemu dengan seorang bernama Elmo Bludge, pria besar sekaligus rekan sekamarnya saat di penjara Thomaston 2-3 tahun lalu.
Dia dihukum 12 tahun penjara atas perampokan bersenjata. Pria itu memiliki ciri khas yang tak pernah berhenti berbicara. Dia selalu bercerita tentang urusan pekerjaan yang pernah dia lakukan, bahkan orang yang pernah dia bunuh. Hingga suatu malam, Tommy bertanya tentang siapa yang telah dia bunuh. Pria itu mulai menceritakan bahwa dia dulu bekerja di country club untuk mencari sasaran pria kaya yang masuk ke tempat itu, lalu merampoknya. Kebetulan pria kaya itu terbangun saat Elmo Blatch tengah melakukan aksinya. Merasa terganggu, Elmo pun membunuh keduanya. Yang mencengangkan, pria itu ternyata bersama wanita cantik yang bukan istrinya, istri dari seorang bankir kaya. Dan disinilah bagian terbaiknya menurut Elmo, karena bankir kaya itulah yang dituduh dan menanggung semua perbuatannya. Ia mengatakan ini sambil tertawa seperti psikopat. Dan tebak siapa pria itu? Ya benar, Andy Dufresne.